Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki, dan penuh keberkahan. Karena berkali-kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Setiap kali berusaha mempermalukannya, justru dirinya sendiri yang menanggung malu. Hal itu membuat Baginda Raja semakin kesal dan ingin membalas dendam. Namun, ia bingung bagaimana caranya. Suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan seluruh menteri di istana. "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya saling berpandangan. Tak seorang pun berani menjawab. "Sungguh, tidak ada satupun yang punya ide?" tanya Baginda Raja lagi. Salah seorang menteri akhirnya berkata, "Ampun Paduka, sebenarnya kami memiliki berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas. Namun ia terlalu cerdik. Kami khawatir rencana itu justru menjadi bumerang dan membuat Paduka kembali dipermalukan." Baginda Raja mengangguk memahami kekhawatiran mereka. Tiba-tiba, seorang menteri lain maju dan berkata, "Paduka, saya memiliki sebuah tantangan. Bukan jebakan, melainkan ujian." Baginda Raja tampak penasaran. "Apa kau yakin tantanganmu bisa mempermalukan Abu Nawas?" "Saya yakin, Paduka. Semua tergantung bagaimana Abu Nawas menyikapinya." "Coba jelaskan." Menteri itu berkata, "Tantang Abu Nawas untuk mengikat sepasang sepatu di atas kepalanya, lalu berjalan mengelilingi kota Baghdad. Selama perjalanan, ia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek siapapun. Jika berhasil, Paduka memberinya hadiah 1000 dinar. Baginda Raja mengernyit. "Lalu, apa untungnya bagiku? Bukankah aku justru kehilangan 1000 dinar? Menteri itu tersenyum. "Paduka, seluruh warga pasti akan menertawakan Abu Nawas. Cepat atau lambat ia pasti tersulut emosi. Begitu ia marah atau membalas ejekan mereka, tantangan dianggap gagal. Paduka tidak perlu menghukumnya, karena rasa malu itu sudah menjadi hukuman baginya. Dan tentu saja, ia tidak akan memperoleh hadiah." Mendengar penjelasan itu, wajah Baginda Raja langsung berbinar. Ide yang sangat bagus, bukan jebakan, tetapi tetap bisa mempermalukannya. Hari itu juga Baginda Raja memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dan memberi hormat. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku mempunyai sebuah tantangan untukmu. Namun ingat, tantangan ini sepenuhnya sukarela. Jika kau menolak, aku tidak akan memaksamu." Abu Nawas tersenyum. "Jika saya berhasil, hadiah apa yang akan saya terima? Dan jika gagal, hukuman apa yang menanti saya?" "Jika berhasil, kau akan mendapat 1000 dinar. Jika gagal, tidak ada hukuman apapun. Hanya saja kau tidak memperoleh hadiahnya. Benarkah, Paduka? Hadiah sebesar itu tanpa risiko apapun." "Benar. Kalau begitu, saya menerima tantangan ini. Apa yang harus saya lakukan?" Baginda Raja menjelaskan, "Ikatlah sepasang sepatu di atas kepalamu, lalu berjalan mengelilingi kota. Tetapi ingat, kau tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek siapapun." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia berpikir cukup lama, hingga akhirnya memahami maksud di balik tantangan tersebut. "Bagaimana? Jika kau ingin menolak, tidak apa-apa," ujar Baginda Raja sambil tersenyum penuh harap. "Saya menerimanya, Paduka. Bahkan saya senang karena tidak ada risikonya. Namun saya memiliki satu permintaan." "Apa itu?" "Saya ingin Paduka menemani saya selama perjalanan. Akan tetapi, Paduka harus menyamar sebagai rakyat biasa." Baginda Raja tersenyum dalam hati. "Bagus sekali. Dengan begitu aku bisa menyaksikan sendiri saat Abu Nawas dipermalukan," pikirnya. Tanpa berpikir panjang, ia menyetujui permintaan tersebut. Tak lama kemudian mereka berdua berjalan mengelilingi kota Baghdad. Abu Nawas mengenakan sepatu di atas kepalanya, sedangkan Baginda Raja menyamar sebagai warga biasa. Begitu melewati kerumunan pertama, orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau sudah gila ya?
Kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya? Ejek mereka. Baginda Raja yang berdiri di sampingnya ikut tertawa dalam hati. Rasakan sekarang, Abu Nawas. Namun Abu Nawas menjawab dengan tenang. Saya melakukan ini karena diperintahkan oleh Baginda Raja. Seketika, tawa orang-orang berhenti. Benarkah? Kalau begitu, mengapa Paduka memberi perintah yang memalukan seperti ini? Kasihan sekali Abu Nawas. Mereka tidak tahu bahwa orang yang berdiri di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Perjalanan pun berlanjut. Di tempat lain, sekelompok warga kembali menertawakan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau bawa rak sepatunya di atas kepala?" kata mereka sambil tertawa. Abu Nawas kembali menjawab dengan kalimat yang sama. "Saya hanya menjalankan perintah baginya Raja." Mendengar jawaban itu, tawa mereka langsung berubah menjadi rasa iba. Kalau benar begitu, sungguh aneh keputusan Paduka. Rakyat kok dipermalukan seperti ini? Begitulah yang terjadi di setiap tempat yang mereka lewati. Mula-mula warga menertawakan Abu Nawas. Namun setelah mendengar alasannya, ejekan itu berubah menjadi simpati kepada Abu Nawas dan hujatan kepada Baginda Raja. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak pula warga yang mencela sang raja. Baginda Raja yang terus mendengar hujatan itu, akhirnya tidak mampu menahan emosinya. "Sudah cukup Abu Nawas, kita hentikan saja tantangan ini dan segera kembali ke istana." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tapi Paduka, kita belum melewati pasar. Di sana masih banyak orang yang akan menertawakan saya." "Tidak perlu, kita pulang sekarang juga," kata Baginda Raja dengan wajah memerah karena kesal. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Akhirnya mereka kembali ke istana. Baginda Raja sadar bahwa mengalahkan Abu Nawas bukanlah perkara mudah. Setiap rencana untuk mempermalukannya selalu berbalik menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Sesuai janji, Baginda Raja menyerahkan hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang sambil tersenyum membawa hadiah, sedangkan Baginda Raja kembali belajar bahwa kecerdikan yang disertai kesabaran selalu mampu mengalahkan tipu daya. Pesan moral: orang yang sabar, cerdas, dan mampu mengendalikan emosi akan selalu menemukan jalan keluar. Sebaliknya, niat mempermalukan orang lain seringkali justru berbalik mempermalukan diri sendiri. Kisah selanjutnya. Menjelang waktu subuh, seperti biasa Abu Nawas memulai harinya dengan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah pulang dari masjid, ia segera menyiapkan peralatan untuk mencari kayu bakar di hutan. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Aku mau mencari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Aku juga ingin mencari kayu," sahut Abu Jahil. Mereka pun berjalan bersama menuju hutan. Saat melintasi tepian sungai, tiba-tiba kaki Abu Nawas terpeleset. Tubuhnya hampir saja jatuh ke dalam sungai yang cukup dalam. Beruntung, Abu Jahil dengan sigap menarik tangannya. Abu Nawas berhasil selamat. "Wah, terima kasih Abu Jahil," ucap Abu Nawas sambil mengatur napasnya. "Syukurlah aku sempat menolongmu," jawab Abu Jahil. Namun, sejak hari itu, Abu Jahil tidak pernah berhenti menceritakan kejadian tersebut kepada siapa saja yang ditemuinya. "Hei, kalian tahu tidak? Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang Abu Nawas sudah tinggal di dasar sungai," katanya sambil tertawa keras di warung. Orang-orang yang mendengarnya ikut tertawa. Cerita itu pun menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak mulai mengejek Abu Nawas. "Hati-hati Abu, jangan sampai jatuh ke sungai lagi," teriak mereka sambil tertawa. Awalnya Abu Nawas hanya tersenyum dan diam. Namun lama-kelamaan, martabatnya sebagai orang bijak dan dihormati mulai pudar. Banyak orang lebih mengingat kejadian memalukannya daripada kebijaksanaannya.
Bahkan beberapa tetangga tidak lagi menanggapinya dengan serius saat ia ikut berdiskusi. "Ah, itu si hampir tenggelam," bisik sebagian orang. Sebulan berlalu, ejekan itu tidak juga berhenti. Abu Nawas sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Namun ia tidak ingin membalas dengan kemarahan. Ia memilih cara yang lebih bijaksana dan cerdik. Suatu hari, ia datang ke rumah Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, maukah kau ikut denganku?" ajaknya. "Memangnya kita mau kemana?" tanya Abu Jahil heran. "Sudahlah, ikut saja." Abu Jahil pun menurut. Mereka berjalan hingga tiba di sungai tempat kejadian dahulu. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mendekati tepian sungai. Tiba-tiba, ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam air, lengkap dengan pakaian dan sepatunya. "Biur!" Abu Jahil terkejut bukan main. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membasahi dirimu sendiri?" serunya. Abu Nawas keluar dari sungai. Air menetes dari jubahnya. Ia lalu menatap Abu Jahil dengan tenang. "Wahai Abu Jahil, sekarang aku sudah benar-benar basah oleh air sungai ini." Abu Jahil semakin bingung. "Lalu, apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Dulu kau menyelamatkanku agar aku tidak jatuh ke sungai. Tetapi selama ini, kau terus mengungkit-ungkit pertolongan itu, seolah-olah aku masih berhutang malu kepadamu." Ia melanjutkan, "Sekarang aku sudah masuk ke sungai dengan kemauanku sendiri. Jadi mulai hari ini, kau tidak perlu lagi membanggakan pertolongan itu kepada siapapun." Orang-orang yang kebetulan menyaksikan kejadian tersebut terdiam. Mereka mulai memahami maksud Abu Nawas. Wajah Abu Jahil pun berubah. Ia menundukkan kepala karena merasa malu. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya telah mempermalukan sahabatnya hanya demi mendapatkan pujian dari orang lain. "Maafkan aku, Abu Nawas," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Pertolongan yang tulus tidak perlu diumbar, Abu Jahil. Jika niatmu benar, maka pahala dari Allah sudah cukup menjadi ganjarannya." Sejak hari itu, Abu Jahil tidak pernah lagi membanggakan pertolongan yang pernah ia berikan kepada orang lain. Pesan moral: kebaikan yang terus diungkit dapat melukai hati orang yang ditolong. Bantulah dengan ikhlas, karena nilai sebuah pertolongan terletak pada ketulusan, bukan pada pujian yang didapatkan setelahnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang seorang ulama bernama Syekh Faqih ke istana untuk berdiskusi tentang ilmu agama. Ketika Syekh Faqih menunjukkan keluasan ilmunya, Baginda Raja sangat terkesima. Tiba-tiba, terlintas sebuah ide di benak sang raja. "Engkau sungguh hebat, wahai Syekh. Tetapi, apakah engkau berani berdebat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Jika perdebatan itu tentang hukum agama, saya siap, Paduka," jawab Syekh Faqih. Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. "Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, menurut hamba, ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan demi kemenangan, melainkan sebagai petunjuk agar manusia berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Aku tahu itu, namun tujuanku hanya ingin menambah pengetahuan agamaku," kata Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan tersebut, apalagi lawannya adalah Syekh Faqih, seorang ulama yang sangat ia hormati. Namun karena Baginda Raja terus mendesaknya, ia pun tidak kuasa menolak. Baginda Raja lalu membuat aturan. "Soal akan aku berikan sendiri, dan kalian harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda." Mereka pun menyetujuinya. "Wahai Syekh, apa yang akan engkau lakukan jika melihatku sedang sholat tetapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruh Paduka melakukan sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa,"
jawab Syekh Fakih. Nah, sekarang giliranmu Abu Nawas. Apa yang akan kau lakukan? Apakah Paduka benar-benar ingin mendengar jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, mengapa aku harus marah? Jawab sang raja. Baiklah Paduka, namun untuk menjawab pertanyaan itu, saya membutuhkan sebuah tongkat kayu. Tongkat kayu? Untuk apa? Tanya Baginda Raja heran. Untuk mempraktikkan jawaban saya, Paduka. Baginda Raja pun memerintahkan pelayan istana mengambilkan sebuah tongkat kayu. Awalnya Baginda Raja mengira Abu Nawas akan menunjukkan jawaban yang unik dan menarik. Namun, baru saja tongkat diberikan, Abu Nawas langsung memukul kepala Baginda Raja. Aduh, kurang ajar kau Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu? Bentak Baginda Raja. Itulah jawaban saya, Paduka. Maksudmu? Abu Nawas lalu menjawab. Saat Paduka hendak menemui tamu penting, apakah Paduka pernah lupa mengenakan pakaian? Tidak pernah. Apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Itu juga tidak pernah. Abu Nawas menganjutkan. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa yang harus dilakukan. Namun ketika menghadap Tuhan yang menciptakan Paduka, mengapa sampai lupa jumlah rakaat sholat? Bukankah itu sangat keterlaluan? Padahal Paduka masih sehat, gagah, dan belum pikun. Karena itulah saya memukul Paduka dengan tongkat. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja hanya terdiam. Tetapi tidak harus dipukul Abu Nawas. Bisa saja diingatkan dengan cara yang santun, kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum. Wahai Paduka, seandainya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Paduka, kira-kira apa yang akan Paduka lakukan? Tentu akan kuhukum karena tidak bisa menjawab. Nah, itulah perumpamaannya Paduka. Karena itu, saya pun langsung menggunakan tongkat. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Karena merasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukum meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja. Itu adalah dosa besar Paduka. Dan pelakunya terancam siksa neraka, jawab Syekh Fakih. Kali ini, Baginda Raja ingin menjebak Abu Nawas. Abu Nawas, jika orang yang meninggalkan sholat akan masuk neraka, maka berapa kedalaman neraka? Tanya sang raja. Abu Nawas sempat terkejut, karena pertanyaan yang diterimanya berbeda dari pertanyaan untuk Syekh Fakih. Namun, ia segera tersenyum sambil mengelus-kelus tongkat kayu di tangannya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya. Melihat tongkat itu, Baginda Raja langsung merasa was-was. Sudah, tidak jadi. Kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun dipersilahkan pulang. Setelah sang ulama pergi, Abu Nawas juga berpamitan. Namun, Baginda Raja segera memanggilnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya apa jawabanmu tadi? Saya tidak tahu jawabannya, Paduka. Lalu mengapa kau mengelus-elus tongkat itu? Saya hanya bersiap memukul kepala saya sendiri, Paduka. Sebab saya tidak tahu berapa kedalaman neraka. Baginda Raja terbelalak. Sialan kau Abu Nawas. Ternyata aku tertipu oleh gertakanmu. Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh, lalu meninggalkan istana. Dari kisah ini, Abu Nawas mengajarkan bahwa ilmu agama seharusnya menjadi petunjuk untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sekedar alat untuk berdebat atau menjebak orang lain. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari sebuah desa. Mereka bernama Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Ketiganya datang menghadap karena sedang menghadapi persoalan yang sulit diselesaikan. Memangnya persoalan apa yang membuat kalian datang ke istana? Tanya Baginda Raja. Ahmad maju selangkah lalu menjawab. Ampun Paduka yang mulia, hamba memiliki 3 ekor kambing betina. Sahabat hamba, Zulfikar, memiliki seekor kambing jantan. Kami sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dipelihara dan dikembangkan. Lalu, apa yang menjadi masalahnya? Tanya Baginda Raja.
Ahmad melanjutkan, "Sebelum menitipkan kambing-kambing itu, kami membuat perjanjian. Jika kambing-kambing tersebut berkembang biak, hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Hamba mendapat setengah bagian, Zulfikar mendapat 1/3 bagian, dan Wahab mendapat 1/8 bagian." "Apakah kambing-kambing itu sudah berkembang biak?" tanya Baginda Raja lagi. "Sudah, Paduka," jawab Ahmad. "Sekarang jumlah seluruh kambing telah menjadi 23 ekor. Kami bingung bagaimana membaginya sesuai perjanjian tanpa menyakiti seekor pun." Baginda Raja mulai berpikir keras. Jika Ahmad mendapat setengah bagian, berarti ia memperoleh 11,5 ekor. Zulfikar 1/3 bagian, yang berarti memperoleh 7 dan 2/3 ekor, sedangkan Wahab 1/8 bagian, yang berarti mendapat 2 dan 7/8 ekor. "Tidak mungkin kambing dibagi menjadi potongan-potongan," gumam Baginda Raja. Para menteri dan penasihat kerajaan pun ikut mencari jalan keluar. Namun tidak seorang pun berhasil menemukan solusi. Akhirnya Baginda Raja berkata dalam hati, hanya Abu Nawas yang mungkin mampu menyelesaikan persoalan ini. Beliau segera memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil?" tanyanya sambil memberi hormat. Baginda Raja menjelaskan seluruh persoalan yang sedang dihadapi Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Setelah mendengarkan dengan saksama, Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, persoalan ini sebenarnya cukup mudah, Paduka. Insya Allah hamba dapat menyelesaikannya dengan adil." "Lalu apa yang harus dilakukan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tolong bawakan semua kambing itu ke halaman istana." Perintah pun dilaksanakan. 23 ekor kambing digiring ke halaman istana. Abu Nawas menghitungnya satu persatu untuk memastikan jumlahnya benar. Kemudian ia berkata, "Paduka, izinkan hamba meminjam 1 ekor kambing milik Paduka." Baginda Raja mengangguk setuju. Kini jumlah kambing menjadi 24 ekor. Abu Nawas lalu berkata kepada Ahmad, "Sesuai perjanjian, Anda berhak mendapatkan setengah bagian. Setengah dari 24 adalah 12 ekor. Silahkan ambil 12 ekor kambing." Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing. Kemudian, Abu Nawas menoleh kepada Zulfikar. "Anda mendapat 1/3 bagian. 1/3 dari 24 adalah 8 ekor. Silahkan ambil 8 ekor kambing." Zulfikar pun mengambil 8 ekor kambing. Selanjutnya, Abu Nawas memanggil Wahab. "Anda mendapat 1/8 bagian. 1/8 dari 24 adalah 3 ekor. Silahkan ambil 3 ekor kambing." Wahab pun mengambil haknya. Setelah itu, semua orang menghitung kembali. 12 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 23 ekor. Tinggal 1 ekor kambing yang merupakan kambing pinjaman milik Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Karena kambing yang tersisa adalah kambing pinjaman dari Paduka, maka sudah sepantasnya kambing ini dikembalikan kepada Paduka." Semua orang tertegun, lalu tersenyum kagum. "Masya Allah, benar juga," seru para menteri. Ketiga tamu itu merasa sangat puas karena masing-masing memperoleh haknya sesuai perjanjian tanpa perlu memotong seekor kambing pun. Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas. "Engkau benar-benar telah membantu rakyatku menyelesaikan persoalan yang sulit," ujar Baginda Raja. Sebagai tanda terima kasih, Baginda Raja menghadiahkan sejumlah uang dan kain terbaik kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya dengan rendah hati, lalu berpamitan meninggalkan istana. Kecerdikan, ketenangan berpikir, dan kreativitas seringkali mampu menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil tanpa merugikan siapapun. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, hiduplah seorang hakim istana yang sangat membenci Abu Nawas.
Ia tidak pernah berhenti mengungkit masa lalu Abu Nawas yang dahulu dikenal sebagai seorang pemabuk berat. Hampir tidak ada satu hari pun yang dilewati Abu Nawas tanpa mabuk-mabukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Abu Nawas menyadari kesalahannya. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan semua kebiasaan buruknya dan bertekad menghabiskan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya, tidak semua orang mau menerima perubahan itu. Hakim istana tetap memandang Abu Nawas dengan hina dan selalu mencari kesempatan untuk merendahkannya. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang menunggangi keledai kesayangannya menuju masjid, ia berpapasan dengan sang hakim. Dengan ramah, Abu Nawas menyapa, "Assalamualaikum, Tuan Hakim. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda." Hakim menjawab dengan nada dingin, "Waalaikumsalam." Lalu ia bertanya, "Hendak kemana Abu Nawas?" "Saya hendak pergi ke masjid, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas dengan sopan. Melihat sikap Abu Nawas yang tetap tenang dan santun, sang hakim justru semakin kesal. Ia pun berkata sambil tersenyum sinis, "Kalau aku perhatikan, sebenarnya kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keledaimu. Keledaimu jauh lebih suci daripada dirimu." Abu Nawas tersenyum heran. "Apa maksud Tuan? Bukankah ini hanya seekor keledai biasa? Tidak ada yang istimewa darinya." Hakim pun menjelaskan dengan nada mengejek, "Tentu ada bedanya. Coba saja berikan keledaimu pilihan antara seember air dan seember minuman haram. Aku yakin ia akan memilih air. Sedangkan dahulu kamu pasti memilih minuman haram. Jadi keledaimu lebih suci daripada dirimu." Sindiran itu jelas ditujukan kepada masa lalu Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak marah. Ia hanya tersenyum lalu menjawab, "Maaf Tuan Hakim, justru itu menunjukkan bahwa keledai saya kurang cerdas jika dibandingkan dengan saya." Hakim mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Karena itulah, saya tidak mungkin menjadikannya sebagai hakim istana." Wajah sang hakim langsung memerah. "Jaga ucapanmu Abu Nawas. Berani sekali kamu menghina seorang hakim." Abu Nawas tetap tenang. "Saya tidak menghina Tuan. Bukankah seorang hakim harus cerdas? Seekor keledai jelas tidak memenuhi syarat." Hakim masih menatapnya tajam. Abu Nawas pun melanjutkan, "Keledai tidak mengenal uang, sehingga ia tidak mungkin tergoda melakukan korupsi. Ia juga tidak tahu bagaimana menjebak orang yang tidak bersalah dengan tuduhan palsu. Karena itulah, seekor keledai tidak mungkin menjadi hakim istana." Ucapan Abu Nawas terdengar sederhana, tetapi mengandung sindiran yang sangat tajam. Semua orang mengetahui bahwa sang hakim pernah terseret kasus korupsi dan pernah menjebak orang yang tidak bersalah. Namun, karena ia masih memiliki hubungan keluarga dengan raja, ia tetap dipertahankan sebagai hakim, setelah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kini, wajah sang hakim yang semula penuh amarah berubah menjadi pucat. Ia tidak mampu membalas perkataan Abu Nawas. Dengan rasa malu, ia segera pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masa lalu seseorang bukanlah alasan untuk terus menghakiminya. Orang yang sungguh-sungguh berubah dan bertobat layak dihargai, sedangkan jabatan yang tinggi tidak ada artinya tanpa kejujuran, kerendahan hati, dan integritas. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumah. Suasana belajar berjalan tenang hingga dua orang tamu datang menghampiri. Yang pertama adalah seorang wanita tua penjual kahwa, sedangkan yang kedua seorang pemuda asal Mesir. Wanita tua itu membuka pembicaraan dengan wajah sedih. Setelah itu, pemuda Mesir melanjutkan cerita tentang musibah yang menimpanya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama tanpa menyela sedikit pun. Setelah mereka selesai berbicara, Abu Nawas menutup kitab pelajarannya lalu berkata kepada para muridnya, "Anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Malam nanti datanglah kembali ke rumahku. Bawalah cangkul, kapak, martil, batu, dan alat-alat lainnya."
Para murid saling berpandangan karena heran, namun mereka percaya bahwa Abu Nawas pasti memiliki alasan yang benar. Malam harinya, para murid kembali berkumpul sambil membawa semua peralatan yang diminta. Setelah semua hadir, Abu Nawas berkata dengan tegas, "Hai kalian semua, pergilah malam ini ke rumah Tuan Kadi yang baru, lalu robohkan rumahnya." "Hah? Merobohkan rumah Tuan Kadi?" gumam para murid terkejut. "Jangan ragu," kata Abu Nawas. "Laksanakan saja perintahku. Jika ada yang bertanya, katakan bahwa Abu Nawas yang menyuruh kalian." Karena sangat menghormati gurunya, para murid segera bergerak menuju rumah Tuan Kadi. Mereka berteriak-teriak seperti demonstran sambil memukul pagar, merusak dinding, dan menghancurkan rumah itu. Penduduk kampung keluar karena mendengar keributan besar. Mereka mencoba menghentikan para murid, tetapi jumlah mereka terlalu banyak sehingga tak ada yang berani mendekat. Melihat rumahnya dihancurkan, Tuan Kadi segera keluar dengan wajah merah padam. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" bentaknya. "Guru kami, Tuan Abu Nawas," jawab para murid serempak. Setelah menjawab, mereka terus menghancurkan rumah itu hingga roboh rata dengan tanah. Tuan Kadi sangat marah, tetapi tak seorang pun berani membelanya. "Dasar Abu Nawas gila! Besok pagi aku akan melaporkan semua ini kepada Baginda Raja," teriaknya geram. Keesokan harinya, Tuan Kadi benar-benar menghadap Baginda Raja dan mengadukan Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Sesampainya di hadapan Baginda, Raja bertanya, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau merobohkan rumah Tuan Kadi?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Wahai Baginda, beberapa malam lalu hamba bermimpi bahwa Tuan Kadi menyuruh hamba merobohkan rumahnya. Dalam mimpi itu, ia mengatakan bahwa rumahnya sudah tidak layak dan ingin dibangun rumah yang lebih bagus. Karena itulah hamba melaksanakan perintah tersebut." Baginda mengernyitkan dahi. "Abu Nawas, apakah perintah dalam mimpi bisa dijadikan hukum? Hukum dari negeri mana itu?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Hamba hanya memakai hukum yang dipakai oleh Tuan Kadi sendiri, Baginda." Mendengar jawaban itu, wajah Tuan Kadi langsung pucat. Tubuhnya gemetar dan ia terdiam 1000 bahasa. Apa maksudmu, Abu Nawas? Jelaskan semuanya. Perintah Baginda. Abu Nawas pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Beberapa hari lalu, seorang pemuda dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang. Ia membawa banyak harta. Pada suatu malam, ia bermimpi menikahi putri Tuan Kadi dengan mahar yang besar. Itu hanyalah mimpi, Baginda. Namun, ketika Tuan Kadi mendengar kabar itu, ia malah menuntut pemuda tersebut agar membayar mahar seperti yang ada dalam mimpi. Baginda tampak terkejut mendengarnya. Karena pemuda itu menolak, lanjut Abu Nawas, Tuan Kadi merampas seluruh hartanya hingga ia jatuh miskin dan hidup terlantar. Beruntung, ada wanita tua penjual kahwa yang menolongnya. Untuk memastikan kebenaran cerita itu, Baginda memerintahkan agar pemuda Mesir dipanggil ke istana. Ternyata, pemuda itu memang sudah menunggu di luar atas permintaan Abu Nawas. Di hadapan Baginda, pemuda Mesir menceritakan semua kejadian dengan rinci. Ia juga membawa seorang saksi, yaitu pemilik tempat penginapannya. Setelah mendengar semua kesaksian itu, Baginda menjadi sangat murka. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang pejabat yang zalim dan rusak moralnya." Saat itu juga, Tuan Kadi dipecat dari jabatannya. Seluruh hartanya disita dan diberikan kembali kepada pemuda Mesir sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Setelah urusan selesai, pemuda Mesir mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, izinkan aku membalas semua kebaikanmu." Namun Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Aku menolong bukan untuk meminta balasan." Pemuda Mesir semakin kagum kepada Abu Nawas. Ketika kembali ke Mesir, ia menceritakan kecerdikan dan keadilan Abu Nawas kepada banyak orang, hingga nama Abu Nawas semakin terkenal di berbagai negeri. Pesan moral, kekuasaan dan jabatan harus digunakan dengan adil, bukan untuk menindas orang lain. Orang yang zalim mungkin bisa berkuasa sementara, tetapi pada akhirnya kebenaran pasti akan terungkap. Kisah selanjutnya.
Sudah menjadi kebiasaan di banyak tempat bahwa makam seseorang yang dianggap alim, soleh, atau berjasa sering diziarahi banyak orang. Ada yang datang untuk mendoakan, ada yang berharap mendapatkan keberkahan, bahkan ada pula yang memohon agar keinginannya terkabul. Kisah kali ini adalah kisah lucu sekaligus penuh pelajaran tentang Abu Nawas dan sebuah makam yang dianggap keramat. Suatu hari, Abu Nawas bersilaturahmi ke rumah sahabat lamanya yang tinggal di kampung seberang. Pertemuan mereka berlangsung hangat dan penuh keakraban. Saat Abu Nawas hendak pulang, sahabatnya memberikan seekor keledai sebagai hadiah kenang-kenangan. "Terimalah keledai ini, Abu Nawas. Anggap saja sebagai tanda persahabatan kita," kata sahabatnya. "Terima kasih sahabatku, aku akan merawatnya dengan baik," jawab Abu Nawas. Namun takdir berkata lain. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Abu Nawas menerima kabar yang sangat mengejutkan. Sahabat yang begitu ia hormati dan sayangi telah meninggal dunia. Kabar itu membuat hatinya hancur. Ia tidak menyangka perpisahan yang hangat beberapa hari lalu ternyata menjadi pertemuan terakhir mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas merawat keledai pemberian sahabatnya dengan penuh kasih sayang. Baginya, hewan itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari sahabat tercintanya. Setiap kali melihat keledai tersebut, ia teringat pada kebersamaan mereka. Namun kesedihan Abu Nawas belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, keledai itu jatuh sakit dan akhirnya mati. Abu Nawas sangat berduka. Meski hanya seekor keledai, hewan itu memiliki nilai yang sangat berharga baginya, karena merupakan peninggalan terakhir sahabatnya. Untuk menghormati kenangan tersebut, Abu Nawas membawa bangkai keledai itu ke kampung sahabatnya dan menguburkannya di sana. Setelah pemakaman selesai, Abu Nawas duduk bersimpuh di samping pusara. Air matanya mengalir deras. "Sahabatku, bahkan kenangan terakhirmu kini telah pergi juga," gumamnya lirih. Kebetulan, saat itu sekelompok warga kampung melintas di dekat lokasi pemakaman. Mereka melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas, alim, dan dihormati banyak orang sedang menangis di sebuah makam yang tidak mereka kenal. Warga-warga itu mulai berbisik, "Pasti yang dimakamkan di sini orang suci." "Benar, lihatlah, Abu Nawas sampai menangis seperti itu. Kalau bukan orang istimewa, mana mungkin beliau datang jauh-jauh ke kampung kita." Tak lama kemudian, mereka mendekati makam tersebut dan mulai berdoa. Ada yang memohon rezeki, ada yang meminta kesembuhan, ada pula yang berharap segala hajatnya dikabulkan. Abu Nawas yang melihat hal itu langsung berdiri. "Hei, apa yang sedang kalian lakukan?" tanyanya heran. Seorang warga menjawab, "Kami ingin mendapatkan berkah seperti Tuan. Kami yakin orang yang dimakamkan di sini bukan orang biasa." Abu Nawas semakin terkejut. "Kalian salah paham, ini bukan makam orang suci." "Lalu makam siapa?" tanya warga. "Ini makam keledaiku." Warga-warga itu saling berpandangan, lalu tertawa kecil. "Mana mungkin? Kalau benar hanya keledai, mengapa Tuan menangis seperti kehilangan keluarga sendiri? Kami tahu Tuan pasti ingin menyimpan keberkahan makam ini untuk diri sendiri." Abu Nawas berusaha menjelaskan berulang kali, tetapi tidak seorang pun mau mendengarkan. Akhirnya ia menyerah. "Kalau kalian tidak percaya, terserah kalian," katanya sambil menggelengkan kepala. Lalu ia meninggalkan kampung itu. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, Abu Nawas diajak seorang sahabat berjalan-jalan ke kampung tempat keledainya dimakamkan. Saat tiba di sana, mereka terkejut melihat keramaian yang luar biasa. Ratusan orang mengantre untuk berziarah ke sebuah makam yang dihias dengan indah. "Abu Nawas, lihat itu, ramai sekali," kata kawannya. Mereka pun mendekat. Abu Nawas bertanya kepada salah seorang peziarah, "Tuan, makam siapa yang sedang kalian ziarahi?"
Orang itu menjawab dengan penuh keyakinan. Itu makam keramat yang sangat terkenal. Ayo kita lihat lebih dekat, ajak sahabat Abu Nawas. Ketika sampai di depan makam, Abu Nawas langsung mengenalinya. Itu adalah makam keledainya. Seketika ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sahabatnya bingung. Abu Nawas, kenapa kau tertawa seperti itu? Kau tahu tidak makam ini milik siapa? Tanya Abu Nawas sambil terus tertawa. Memangnya kau tahu? Tentu saja, aku bahkan yang menguburkannya. Lalu siapa yang dimakamkan di sini? Keledaiku. Mendengar itu, sahabatnya terbelalak. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kejadian yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Mendengar cerita tersebut, sahabatnya ikut tertawa. Hahaha, jadi selama ini orang-orang berziarah ke makam keledaimu. Tawa mereka membuat para peziarah merasa tersinggung. Salah seorang di antara mereka menegur dengan nada keras. Hei, jangan menghina makam keramat ini. Namun Abu Nawas justru tertawa semakin keras. Para peziarah mulai marah. Beberapa orang bahkan maju seolah hendak memukulinya. Tunggu, jangan terburu-buru marah, kata Abu Nawas sambil mengangkat tangan. Lalu apa yang ingin kau katakan? Bentak seorang warga. Abu Nawas menunjuk makam itu. Makam yang kalian keramatkan ini bukan makam orang alim, bukan pula makam wali. Ini makam keledaiku. Aku sendiri yang menguburkannya. Pembohong, seru beberapa orang. Abu Nawas tersenyum. Kalau kalian tidak percaya, gali saja makam ini. Jika yang kalian temukan bukan tulang belulang keledai, aku rela telinaku dipotong. Warga-warga itu saling berpandangan. Akhirnya, mereka sepakat untuk membongkar makam tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, mereka menggali tanah yang selama bertahun-tahun dianggap keramat itu. Semakin dalam mereka menggali, semakin tegang suasana. Lalu, mereka menemukan tulang belulang seekor keledai. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mampu berkata-kata. Wajah mereka berubah pucat karena malu. Salah seorang warga akhirnya bertanya dengan suara pelan. Bagaimana semua ini bisa terjadi, Abu Nawas? Abu Nawas lalu menceritakan seluruh kisahnya. Mulai dari hadiah sahabatnya, kematian sang sahabat, kematian keledai itu, hingga kesalahpahaman yang terjadi saat pemakaman. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para warga menundukkan kepala. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama bertahun-tahun mereka telah mempercayai sesuatu tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Sejak hari itu, makam tersebut tidak lagi dianggap keramat. Dan orang-orang pun belajar untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas asal-usulnya. Pesan moral. Jangan mudah mempercayai sesuatu hanya karena banyak orang mempercayainya. Carilah kebenaran dengan akal sehat, ilmu, dan bukti yang jelas agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil tertimpa masalah besar. Namun sebenarnya, masalah itu muncul akibat ulahnya sendiri. Karena tidak mau mengakui kesalahan, ia justru berniat mencelakai tetangganya agar tampak sebagai korban. Sayangnya, rencana jahat itu berbalik menyerang dirinya sendiri. Bukannya sadar dan menyesal, Abu Jahil malah merasa dirinya dizolimi. Dengan hati penuh amarah, ia berkata dalam hati, Abu Nawas pasti akan membelaku, dia kan sahabat dekatku. Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, ia langsung mengadu dengan wajah memelas. Aku dizolimi oleh tetanggaku. Aku menuntut keadilan. Aku ingin engkau menjadi hakim untuk menyelesaikan perkara ini, Abu Nawas, katanya. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang. Ia mengenal betul sifat Abu Jahil yang licik dan suka memutarbalikkan keadaan. Namun ia tidak langsung menolak. Baiklah Abu Jahil, besok pagi tunggulah aku di rumahmu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Keesokan harinya, Abu Jahil dan tetangganya sudah bersiap sejak pagi. Mereka menunggu kedatangan Abu Nawas untuk menjadi penengah. Namun matahari terus naik, siang berganti sore. Hingga langit mulai gelap, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil mulai murka. Kurang ajar,
Ternyata ucapan Abu Nawas tidak bisa dipercaya. Gerutunya penuh kesal. Esok harinya, dengan napas memburu karena amarah, Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung memaki tanpa memberi kesempatan bicara. "Aku belum pernah bertemu pembohong sepertimu, Abu Nawas," bentaknya. "Kalau saja Baginda Raja tahu engkau pembohong besar, pasti engkau akan diangkat menjadi hakim khusus bagi orang-orang munafik." Bukannya marah atau membela diri, Abu Nawas justru tersenyum tenang. "Oh, benar sekali ucapanmu itu, Abu Jahil," katanya santai. "Aku memang ditakdirkan menjadi hakim bagi orang-orang munafik." Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut namun menusuk. "Itulah sebabnya sejak kemarin engkau begitu bersemangat mencariku. Sekarang katakanlah, perkara apa yang hendak engkau adukan kepada hakim orang-orang munafik ini?" Ucapan itu menghantam hati Abu Jahil seperti petir di siang bolong. Wajahnya memucat, lidahnya keluh. Saat itu juga ia sadar, dengan datang meminta keadilan kepada Abu Nawas, ia secara tidak langsung telah mengakui dirinya sendiri sebagai orang munafik. Tak sanggup menahan malu akibat sindiran tajam itu, Abu Jahil segera membalikkan badan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum kecil melihat kepergiannya. Pesan moral: orang yang suka menyalahkan orang lain seringkali lupa melihat kesalahannya sendiri. Kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.